Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Lutfi Nur Andini dari kelas S1 Manajemen A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dua jenis rekrutmen berdasarkan pelaksanaannya. Rekrutmen sendiri yaitu cara sebuah organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Secara teori, ada dua jenis rekrutmen berdasarkan pelaksanaannya, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal yaitu rekrutmen yang tenaga kerjanya diambil secara internal atau berdasarkan lingkup organisasi saja. Sedangkan rekrutmen eksternal yaitu rekrutmen yang menjaring tenaga kerjanya dari luar organisasi, yaitu dari masyarakat luas. Rekrutmen internal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transfer. Transfer dikenal juga dengan nama mutasi. Di sini tenaga kerja dipindahkan dari satu bidang ke bidang lain, tetapi dalam jenjang yang sama. Yang kedua ada promosi. Promosi disebut juga kenaikan status jenjang atau jabatan. Di sini tenaga kerja menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang sebelumnya diduduki. Yang ketiga ada re-employing atau memperkerjakan kembali mantan tenaga kerja. Re-employing termasuk dalam rekrutmen internal karena tenaga kerja yang dipilih sudah berpengalaman dan juga tenaga kerja sudah mengetahui dan mengenal lingkup organisasi karena sebelumnya sudah bekerja di organisasi tersebut. Rekrutmen eksternal dibagi menjadi 7. Yang pertama ada perekrutan skala lingkungan, di mana dalam rekrutmen ini lowongan pekerjaan disajikan pada papan pengumuman di luar gedung yang ada di sekitar perusahaan, sehingga tenaga kerja yang mencari lowongan pekerjaan mencarinya dari satu tempat ke tempat lain. Tenaga kerja ini disebut pelamar yang tidak diminta, karena mereka mencari pekerjaan mereka sendiri. Dan biasanya dalam rekrutmen ini, tenaga kerja yang didapatkan adalah tenaga kerja yang tinggal di sekitar perusahaan. Yang kedua ada iklan. Iklan adalah hal yang sering dilakukan perusahaan dan wajib untuk dilakukan, karena iklan memiliki keuntungan yang besar, yaitu dapat menjaring masyarakat luas, di mana calon pelamar yang tidak tinggal di sekitar perusahaan dapat memperoleh lowongan pekerjaan dari iklan. Yang ketiga, pertukaran tenaga kerja. Adanya pertukaran tenaga kerja yang dijalankan oleh pemerintah atau perusahaan yang saling bekerja sama. Akan tetapi, pertukaran tenaga kerja biasanya dijalankan oleh instansi pemerintahan. Yang keempat, agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja atau biasa disebut dengan perusahaan konsultan SDM adalah organisasi profesional tertentu yang bergerak di bidang perekrutan dan pekerjaan orang yang dijalankan oleh individu-individu swasta. Agen tenaga kerja ini bertugas untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Yang kelima, lembaga pendidikan. Ada lembaga profesional tertentu yang berfungsi sebagai sumber eksternal untuk merekrut lulusan baru dari lembaga pendidikan. Perekrutan dari institusi pendidikan ini biasanya disebut perekrutan kampus. Lembaga profesional tersebut memiliki tim rekrutmen khusus yang membantu menyediakan pekerjaan bagi lulusan baru. Yang keenam ada rekomendasi. Biasanya perusahaan mendengar usulan dari tenaga kerjanya tentang orang yang pantas untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Atau bisa juga institusi pendidikan memberikan rekomendasi lulusan mereka kepada perusahaan. Yang ketujuh ada kontraktor tenaga kerja. Kontraktor tenaga kerja sering disebut juga dengan perusahaan outsourcing.
Perusahaan outsourcing adalah perusahaan yang mengadakan perekrutan dan menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan yang membutuhkannya, sehingga tenaga kerja tidak terikat kontrak langsung dengan perusahaan, akan tetapi tenaga kerja terikat kontrak dengan perusahaan outsourcing yang merekrutnya.